Tuh, netizen heboh, ini emot berdoa atau tosan? Ore na nawa. Tuxedo kamen. Beli Tenet. Ya, besok udah ada skinnya, tunggu aja. Anjir, Tuxedo kamen doang. Mengganteng nih. Anjir. Namanya aja Mamori. Melindungi. Kan teh? Mamoru melindungi kan teh? Yo, keren cok. Apa jadi ngomongin AOP? Kalian semuanya balik lagi di channel kami yang masih ngebahas ekspor. Nggak ngebahas ekspor juga sih, ngobrolin ekspor yang nggak jelas. Jelas, ada ilmunya walaupun 1% doang ya Pak, 90%-nya ngaco. Ya balik lagi dengan gue, selaku sebagai host, udah nggak jadi MC lagi. Dengan Gopras dan masih ada Kori sebagai sumber Nara sampai bosan. dari klan Nara. Iya, yaudah. Siap, kalau gitu. Nih, kita ngebahasin isu. Katanya dia ngebahasin isu-isu yang baru nih, katanya. Buat ngelak, Pak. Isu. Facial. Ini, Pak. Facial. Jadi kesana kemari. Nah, ini kan katanya kan sekarang lagi marak dedolarisasi. Anu, Pak, kayaknya deodoran. Dedolarisasi. Kalau buat itu kan bakal diterapin di ASEAN katanya. Dedolarisasi itu apa sih? Tak dulu, ini pertanyaannya dulu. Kan lagi marak dedolarisasi. Kalau udah diterapkan di ASEAN, apakah ngaruh ongkos pengirimannya di ASEAN? Dedolarisasi itu, dia jatuhnya gini Pak. Dia kan kalau kita setiap kali pengirim kan pasti ada value barang yang mau dikirimkan. Biasa kan terpautnya pakainya dolar, kalau enggak kan pakai euro. Kalau ini kan sekarang kalau pakai udah ada dedolarisasi itu, jadi dia tergantung sama di mata uang di negara tujuannya Pak. Misalnya kayak kalau Malaysia pakainya singgit, kalau ke Malaysian ringgit. Ya itu pokoknya Singapura pakainya dolar Singapura gitu. Nah itu ngaruh nggak Pak di ongkosnya nih yang ditanya? Sebenarnya ya ongkos itu kan tiap bulan bakal update. Ya. Terus juga untuk pengaruh atau enggaknya dedolarisasi ini tergantung dari pihak vendor yang nentuin naik apa enggak. Karena kita itu sebenarnya sebagai forwarder cuman ngikutin rate dari yang mereka kasih. Oh, jadi emang kalau vendornya ngasih price-nya segini ya segini gitu. Ya, mungkin bakal ada perubahan. Karena ada adjustment, pasti kalau ada adjustment pasti perubahan. Tapi kalau misalnya naik atau lebih murah atau lebih mahal, kita masih belum tahu sih. Oh, yang penting intinya cuma ngikutin aja dari rate dari vendornya. Iya, tapi kalau misalnya dedolarisasi ini beneran diaplikasikan ke seluruh ASEAN, mungkin bakal ada perubahan. Bisa jadi bakal lebih murah sih kayaknya. Karena kalau misalnya kita ngikutin dolar terus, dolarnya makin menguat terus. Iya. Mata uang lain bakal turun karena dolarnya terlalu kuat. Kayaknya tujuannya didolarisasi itu kayak. Oh, jadi emang nentuinnya tergantung dari mata uang di negara masing-masing yang mau diterima lah gitu. Nah, tergantung dari kesepakatan dua negara sih biasanya. Kalau misalnya dua negara tersebut pengen, kalau misalnya kita ekspor ke Malaysia harusnya pakai rate-nya Malaysia ya, justru lebih murah daripada kita harus. Bukannya lebih murah Vietnam kok. Kan kita menang sama Vietnam. Ya, sosok lah kurang lebih lah. Ya kalau Malaysia jauh Pak. Selalu tahu aja. Vietnam enak Pak, modal 5 juta sono koya-koya. Iya. Tapi taruhannya Thailand itu. Oh iya, kalau Thailand dia suka tuh. Kamu jangan bohong. Taruhannya I'm not ready, Pak. Iya. Atasnya cakep, bawahnya perang. jadi ke situ Pak. Nah, ini untuk ekspedisi IS ini dia kan ada servisnya dua Pak. Ada katanya ada yang servis reguler sama yang ekspres. Itu bisa dijelasin bedanya apa selain harga? Nah, untuk servis ekonomi kita sebutnya ya, ekonomis yang pasti lebih murah. Itu servis baru dan juga itu cuma boleh barang-barang yang nggak habis pakai atau barang umum. Kayak pakaian gini. Yang kita udah bahas sebelumnya tuh, cuman barang-barang umum. Kenapa dia bisa lebih murah? Nah,
Karena yang pasti motor Ber. knalpotnya kencang tapi motornya pelan, Ya udah, lanjut Pak. biasanya kalau misalnya ekonomi itu bakal lebih lama. Karena kan kalau untuk ekonomi itu pengiriman barang itu harus memenuhi kuota dulu. Oh, jadi nggak setiap hari ada gitu ya? Nggak tiap hari ada, nggak tiap hari flight. Tapi untung-untungan jatuhnya. Kalau misalnya kuota mereka 300 kilo di hari Selasa, terus tiba-tiba eh, kuota dia 300 kilo, baru bisa berangkat. Ya, Di hari Senin itu baru 100 kilo, tiba-tiba di hari Selasa udah 300 kilo, langsung jalan. berarti langsung jalan. Nah itu perbedaannya di situ aja. Kalau misalnya Express kan tiap hari berangkat. Ya walaupun 1 kilo aja jalan-jalan. 1 kilo, mau setengah kilo pun pasti berangkat. Nah, cuman kalau yang ekonomi ini harus ngumpulin barangnya dulu sampai banyak. Dan kalau misalnya udah penuh baru berangkat gitu. Kurang lebih sama kayak via laut, cuman ini via udaranya ekonomi. Oh, Harga jauh lebih murah. Dan kalau misalnya untung-untungan servisnya sama lah kurang lebih. Cuman beda lead time-nya aja. Udah itu doang sih. oh cuma beda waktunya aja, bisa Iya. lebih cepat, bisa lebih lama. Kalau nggak mau buru-buru mah, ya pakai ekonomi aja oke lah. Yang penting sampai lah Yang gitu. penting sampai. Penting amannya juga sama kan. Nah, Iya. ini kan ngebahas yang tadi yang ekonomi nih. Hmm. Yuk, bahas yang ekonomi. Untuk tujuan destinasinya itu baru negara mana? Untuk ekonomi ini kurang lebih negara-negara populer ya. Negara-negara populer itu ya negara yang Yang favorit kirim. banyak orang kunjungin kayak misalnya Eropa, UK, Prancis, terus kalau Jerman, terus kalau misalnya USA, ya USA, Kanada, nah, terus kalau misalnya Australia, Timur Tengah, Saudi Arabia. Kalau misalnya buat zona-zona yang jauh, kayaknya bakal lebih makan waktu lama. Karena kalau yang ekonomi sendiri kan kayak tadi sebelumnya, Iya, jadi dia beli kuotanya. ya harus nunggu kuota penuh baru berangkat. Dan nggak mesti kuota penuh juga bakal berangkat. Cuman berangkatnya itu tiap ganti minggu. Misal kok cuman ada 50 kilo. Ditungguin sampai hari Senin, ini nggak sampai 300 kilo nih, cuman 80 kilo, baru tetap berangkat. Oh, jadi Senin ketemu Senin lagi. Iya, pokoknya lead time-nya itu estimasi 1 minggu buat mengumpulin. Kalau misalnya 1 minggu nggak kekejar kuota penuhnya, tetap diberangkatin juga gitu. Cuma nunggu dulu gitu. Waktunya lebih lama gitu. Oh, jadi bedanya yang ekspres sama ekonomi itu tergantung dari lead time dari waktu dia nunggu kuotanya Iya, penuh itu ya. tunggu kuota penuh aja. Itu doang kok bedanya. Regulasi semua kurang lebih sama. Jadi kalau mau kirimin deket-deket, pakai ekonomi aja. Kalau nggak buru-buru. Ya, Kecuali- kalau nggak negara-negara favorit kirimnya ya ekonomi oke lah. Di USA pasti kan banyak orang kiriman di USA, Singapura. Singapura. Nah, pakai ekonomi masih oke lah. Katanya Singapura ke Jakarta, Pak. Kurang lebih gedean Jakarta, Gedean Jakarta. gedean Jakarta. Negara ke kabupaten. Nah, ini ngomongin dokumen. Asik. Nyambungin ke dokumen, jauh banget. Nah, itu masa dokumen dulu udah ada. Ini jadi bahas yang tadi yang dolarisasi itu sebenarnya nggak ngaruh. Intinya cuma dari mata uang negara tujuan bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Iya, Tergantung nilai mata uangnya sendiri. iya. Kalau Lebih, mata uang IDR lebih tinggi daripada negara yang lain, berarti lebih murah. iya. Pokoknya Gitu. lebih nguntunginnya itu di negaranya karena mata uangnya mereka itu jadi lebih kepake. Gitu aja sih sebenarnya. Cuma biaya odanya sama, Pak. Ya kurang lebih lah semuanya biaya-biaya kayak gitu sama aja. Tipis-tipis lah. Biaya Jangan pelit-pelit sama anak di luar negeri. siap, siap yang mau makan mie instan. Kangen mie instan nih. Sick home, homesick. Homesick, Homesick apa sick home? homesick. Homesick. Kamu kapan sembuhnya, Pak? Kamu sick bull kan? Astagfirullah. Lisannya loh. Iya. Tutur katanya tuh. Nah, ini ngomongin dokumen, Pak. Lanjut. Ini kan maksimalnya kan dokumen itu wajarnya ya Hmm. 2 kilo. Ya, Karena kan bentuknya dokumen. ya. Nah, itu seandainya kalau lebih, misalnya Pak, Kenapa itu nih? dikirimnya gimana? Apa dipisah dokumennya jadi 2 kilo, ini 2 kilo, ini 2 kilo, 2 kilo, atau Jadi gini, kan yang dimaksud kategori dokumen itu lembaran kertas yang ada tulisan-tulisannya ya. Berarti Iya. buku itu bukan termasuk dokumen ya. ya, Karena dia ada sampulnya, ada isinya segala macam. Nah, buat dokumen yang lebih dari 2 kilo, karena maksimal dokumen itu 2 kilo,
Ya. otomatis bakal dianggap barang biasa dan deskripsinya diganti jadi paperbook. Oh, tapi dia masuk. Ini kan katanya kalau ngirim dokumen itu nggak kena cukai kan? Nggak Ya, masuk di cukai karena dia masuk. bentuknya dokumen. Kalau kirimnya seperti biasa tetap masuk. Ya, jadi kalau misalnya dia kirim dokumen kan nggak lewat Nah, cukai. Jadi kalau dikirimnya lebih dari 2 kilo berarti masuk cukai masuk diperiksa bea dulu. cukai betul. Masuk pengecekan juga bisa jadi kena pengecekan juga gitu. Nah, terus juga kalau misalnya eh, dokumen itu kalau misalnya kita ada customer kita yang kirimnya itu dokumen buat ujian. Nah, jadi Lembar ujian lembar ujian itu karena mereka sekolahnya internasional. Nah, internasional. Ya, jadi siap. dokumen buat ujiannya itu harus yang berbentuk fisik, nggak boleh by email atau segala macam gitu. Oh, harus kertas. Nah, karena ada capnya ada segala macam lah, gue juga kurang ngerti. Nah, pokoknya dia harus dokumen dan semuanya itu benar-benar bentuknya dokumen. Bentuknya lembaran kertas, per kertas ada tulisan. Tapi mereka kirimnya selalu lebih dari 3 sampai 5 kilo. Itu kertas ujian. Kayaknya karena Lembar sejarah, soal. kayaknya lembar soal. Terus yang ada di buletin habis itu dihapus gitu kan ada bekas. Pakai 2P, Pak. Nggak, biasanya kan kalau di EYD gitu kan. Kok EYD sih? Yang pilihan ganda. Pilihan kan deh. Pilihan ganda kan gitu. Ini ada bekas bekas B nih. B kan Itu Bapak kalau lagi psikotes ya, Pak. ngikutin buletin. Lu ada bekasnya nih pas coretan padahal ditipu. Itu bodoh tuh. Nah, biasanya kayak gitu dan dikirim biasa. Biasanya juga kalau misalnya kirim paperbook itu kita sih recordnya selama ini hampir sama kayak dokumen. Paling Karena gimana ke negara ribet ya masuknya. iya, padahal dia negaranya negara Eropa, negara yang sulit. Cuman kalau isinya beneran paperbook atau dokumen yang banyak, biasanya mereka cek cuman lihat beneran dokumen, udah selesai, udah kirim seperti biasa. Dan kita sih selama ini belum terima laporan kalau mereka kena pajak. Jadi kayaknya emang benar-benar dianggapnya dokumen. Cuman karena jumlahnya banyak, karena nggak bisa masuk amplop, nah, jadi dianggapnya dokumen sebagai paket. Tuh, jadi kurang lebih Oh, hasilnya paling jadi bedanya emang sehari. isinya dokumen tapi banyak Iya, gitu. paling bedanya sehari lah sama dokumen Oh, karena biasa. masuk cek dulu. Betul, karena masuk bea cukai dulu. Oh, jadi yang mau kirim file-file saat bisa, mah resikonya dicek doang. Namun zaman sekarang masih ada yang Pak yang kayak gitu ya Pak. Ya ada, apa Zaman namanya? udah keren. Ya, Oh iya, terus ada juga tuh kita punya customer, dia tuh kirim dokumen dokumennya itu penting nggak penting. nah, Karena karena kopinya sendiri udah ada cap segala macam, udah di scan, udah berbentuk PDF, eh udah lengkap lah ya. Ibaratnya udah bener-bener real. tantangan online. Enggak dong. Ya kan dipakai tantangan online, Pak. Nah, pokoknya dokumen asli di scan sama dia, dikirim ke customernya dia. Customernya dia itu pesan lewat laut. Nah, lewat laut, dia pesan barang ternyata itu barang nggak bakal bisa lolos, nggak bakal bisa keluar kalau nggak ada dokumen aslinya. Dokumen aslinya bentuknya fisik. Harus dokumen fisik. Nah, makanya itu banyak orang juga yang kirim dokumen itu ternyata dokumen pembelian, invoice pembelian barang dari Indonesia. Kan bisa di-scan, habis itu dikirim, terus Nggak mau di-print. terima mereka kayak gitu. Soft copy mereka nggak mau terima. Makanya itu setelah Akan di-print, Pak. ya nggak mau terima bagaimana? Oh, kayaknya stempelnya fotokopian bukan Ya, gitu kan ada capnya di-print. nggak basah atau segala macam lah kayak gitu. Nah, pokoknya banyak kan orang-orang yang kirim-kirim dokumen kurang lebih dokumen-dokumen bisnis, Dokumen penting nggak dokumen penting. penting, kayak Tapi nggak penting. ijazah, penting gitu, ijazah gitu, segala macam, kurang lebih kayak gitulah. Ya rata-rata kalau orang kirim dokumen pasti dokumen penting. Tapi ada satu customer kita yang kirim dokumen Tapi nggak penting-penting amat. nggak penting-penting amat, tapi jadi nih orang udah ngelakuin segala cara dari chat WA, chat Facebook, chat Instagram, ya Apapun ya, pokoknya udah udah sebisa mungkin Telegram. kontak si penerima di sana atau teman bisnisnya di sana. Dan ternyata teman bisnisnya itu emang nggak bisa dikontak sama sekali atau hilang atau sama sekali atau gimana. Jadi kita ngirim dokumen ke rumah orang yang nggak tahu diterima apa enggak. Loh, tapi Jadi, nyampe. sampai cuman jadinya
Kita nggak tahu dokumen ini sampai apa enggak karena si penerima ini juga kayak ngindarin si pengirim. Oh, iya. Jadi penerima nanya kita gimana kabarnya, udah sampai paketnya atau belum. Kita cek udah deliver, nah kita kasih buktinya. Cuman katanya si penerima belum dapat kabar dari pengirim. Pengirim belum dapat penerima, belum dapat kabarnya penerima. Penipuan. Gua kurang tahu deh tuh kayak apa. Pokoknya kurang lebih kayak gitu lah kasusnya. Pokoknya kalau orang-orang kirim dokumen biasanya udah hopeless tuh Pak. Kalau udah Kayaknya itu dikontak, dokumen utang deh kayaknya. kayaknya gitu. Kalau Utang. sampai nggak bisa dikontak Pak. Nah, ada aja deh Pak kalau orang kirim-kirim Pak. Utang sih kalau utang antar Nah, coba cerita kemarin Pak kirim customer-nya tuh Pak ke Taiwan Pak. Gimana tuh Pak? Yang ngirim ngomongnya makanan Pak. Oh, yang isinya ada ini. Apa sih namanya? Logam mulianya. Oh, amazing sekali. Itu saya dapat kabar Pak kalau kan dianya sendiri nggak lapor ke kita ya kalau misalnya barangnya itu ada cincin emasnya ya. Ya emang Cincin cuma di apa gelang, gelang. ada gelang emasnya. Nah, itu kabarnya kena denda tuh Pak. Jadi masalahnya sih belum tahu ya, itu emas asli atau Oh, cuma emas gelang imitasi. imitasi biasa gitu yang Iya. biasa. Kalau imitasi mah harusnya dia nggak usah takut, nggak usah bilang. Dia bilang ke kita ini mas gelang imitasi. Cuma kan di invoice-nya nggak ada Nah, keterangannya. cuman dia kan ngabarinnya cuma makanan isinya. Mau baju, Aduh, Masya. baju Pak, isinya Oh ya itu yang di baju ya? baju Oh. di kantong baju Lupa diselipin. mungkin Pak. Nggak mungkin lupa dong. Ya kan nggak ada yang tahu. Itu selundup klub itu mah namanya, itu namanya. Ada orang lupa emas ya Pak. Nah makanya nggak mungkin dong lupa sama emas, kecuali sama emas dia. Oh lupa nggak apa-apa, emang baru harus dilupain kalau dia. Dia mah dilupain hobi. Ya biasa dilupain sih. Sang guardian, dia guardian Pak. Guardian Angel. Guardian juga ada orang. Nah itu kan case-nya gitu Pak, jadi dia diselipin katanya. Oh gitu. Jadi kena denda. Cuma yang lucunya Taiwan kan spesial ya Pak, karena dia pakai yang servis ekonomis, yang regular. Jadi dia mesti pakai KTP, KTP atau ARC. Nah, KTP ARC, Taiwan. ya benar KTP. Nah itu tuh udah declare kalau ini barangnya dia. Soalnya ada ARC-nya, karena harus barang milik dia. Cuma dia aja nggak, apa ya, kayak nggak ngaku gitu. Oh ini bukan barang saya. Padahal ditempel Pak. Terus jadi kelanjutannya gimana tuh Pak? Didenda apa barangnya dibalikin? Itu ada dendanya, nggak mungkin dibalikin kalau di Taiwan Pak. Pengiriman Taiwan tuh nggak mau dibalikin, mereka harus bayar denda. Bayar denda tapi barangnya dikirim. Kalau udah dibayar dikirim. Oh. Kirain Harusnya udah suruh gitu. bayar denda terus disuruh barangnya disita. Nggak, paling cuma datang doang sih. Maksudnya apa nih ngirim-ngirim ginian nih bor kayak gitu. Itu kan emang barang yang nggak bisa dikirim kan. Warisan Pak dari orang tua Pak, jimat itu ada Oh, yang ada doanya. jadi Tandas. jadi titan langsung. Kan biasanya pakai cincin yang ada jarumnya dikit Pak itu. Oh gitu. Yang ini terakhir nih Pak. Apa itu Pak? Terakhir banget nih soal dokumen tadi. Ini kirim dokumen Pak. Ada yang nanya Pak, kenapa kirim dokumen lebih mahal daripada kiriman barang biasa? Nggak tahu nih barang biasa, barang pada umumnya kayak pakaian, makanan gitu, kenapa lebih mahal deh? Sebenarnya kalau dibilang kategorinya mahal ya paling beda dikit lah. Kalau misalnya sekilo 2 kilo itu 900.000 misal USA, paling dokumen 720.000 atau 700.000-an. Ya. Dan kenapa lebih mahal? Karena lebih cepat dan servisnya beda. Penanganannya beda. Penanganannya beda. Dari RW bill-nya pun beda. Kalau dokumen itu ada RW bill khusus namanya DOX. Oh, dia kayak dokumen gitu ya? Nah, dan itu khusus dokumen. Kalau itu udah dilihat langsung dipisah, nggak digabung sama paket gitu. Jadi dimasukinnya dia di lemari. nah ya makanya itu bisa lebih cepat, bisa tanpa lewat bea cukai gitu, asal Anda jangan isi emas aja di dalam dokumennya gitu. Oh. Iya sih, benar sih. Enggak emas Pak, uang lembar. Ya, pokoknya kenapa dokumen itu harganya beda ya pasti beda karena lebih cepat, dan biasanya orang kalau kirim dokumen itu urgent, nggak ada orang kirim dokumen buat nyantai-nyantai biasanya gitu. Dokumennya nyantai apa ya? Apa Pak? Nggak ada nggak kirim dokumen nyantai.
orang. Pernah nggak kirim dokumen nyantai? Yang lokal aja deh, lu nggak pernah kirim keluar, gue tahu. Ada nggak? Iya, kirim apa? Dokumen itu pasti deadline kan? Iya, pasti buru-buru. Paling Nah, dokumen juga surat cinta. Kamu adalah bukti. impostor. Bapak di bawah kelas 10. Itu kiriman lama, Pak. Ada impostornya. Kalau nggak salah Pian. Anak dia dong. Lanjut Pak. Nggak lanjut dong, itu yang Ah. terakhir tadi. Ya udah Pak, udah lama juga Pak. Nah, ini kalau makin kesana ntar makin Makin capek. kemari. Selesai lah kalau gitu. Nah ini untuk Bapak nggak mau minal aidin Pak. Ini udah lewat lebaran nih Pak. harusnya kemarin, Pak. Hmm. Minal aidinnya. Sebenarnya nggak wajib minal aidin sih. Kan mau player batin, nggak mesti begini. Kalau begini mah kayak minimarket. Selamat datang, selamat belanja. Kalau begini dikiranya emotosan. Hah? Emang itu emotosan? Bukannya emot begini? Emotosan aslinya. Hah? Emotosan. Lihat. Imajinasi emot sesuatu. Lu lihat itu beneran emot orang tos. Nggak mungkin tosan dong, karena warna tangannya sama. Hah? Emang emot tosan itu? Biasa kan kalau orang ngechat kan gitu, ngechat misalnya ngechat yang serius nih ya kan, ngechat terima kasih Pak bla bla bla, endingnya begini. Masa tosan? Nggak mungkin dong. Coba lihat. Kalian Kan harusnya begini, Pak. Kalau dia ketemu langsung kan terima kasih Pak, kan harusnya kalian begini. nggak Di umur berapa kalian tahu? Oh ini ada emotosan begitu maksudnya. ada bener. Emang emotosan? Coba cek. Kalau kebanyakan lihat di WC anjing. Emotos. Beneran. Pak jangan hoax, Pak. Teori-teori anak itu anjir. Emotos. Emoji tos. Tosan. Tuh, ada tosan. Tuh, netizen heboh. Ini emot berdoa atau tosan? Masih debat. Lu emot beginian aja didebatin, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya soalnya nggak pernah pakai emot Pak kalau ngechat. Kalau stiker saya sering. Sikapnya dia kan. Minum dulu. Mantap juga. Ya. Waktunya es krim. Waktunya Kiko. Jangan sebut merek dong. Oh iya. Es krim. Waktunya Kaku. Emoji 2 telapak tangan menempel. Berdoa atau tosan. Kok nanya sih gue? Ini pasti begini dong Pak, karena warna tangannya sama. Kecuali warna tangannya berbeda satu sama lain. Ini tuh ada cipratan suara. Gitu. Iya. Ya itu cipratan suara komunitas. Diam lu ibu. Kan Kalau gini nggak ada. Sorry Kap. Kalau gini nggak ada suaranya. Kalau gini. netizen heboh. Gue yang heboh bangke. Bapak nggak. Gini debatin. Bapak nggak update. Masalahnya bukan update nggak update ya. Untuk saya nggak pakai. Udah Pak, tutup Pak. Biasanya customer pada pakai Pak, terima kasih Pak, gitu. Terima kasih Mas, gitu. Nggak, saya biasa dapat stiker yang orang pakai tuxedo tersama. Terima kasih. Nggak stiker ini Pak yang 50.000 tolong dibantu Tolong diatur. atau diatur. Bisa libur. Oh dia Pak. Lu Nggak boleh rasi soal ekonomi. Ingat, roda tuh berputar, nggak semuanya lu di atas, tuh kadang ntar bakal di bawah. Kayak sekarang lu di bawah kan lu. Lo makan mie sekarang nggak pakai garpu kan? Pakai tangan. Sumpit. Pakai tangan. Kok begini? Lo tutup Pak. Dari Astagfirullahaladzim. tutup Pak. Ya Allah. Ampunilah dosa kru di sini ya Allah. Yang jadi masalahnya jangan kalau menghina jangan menghina sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh dia. Tolong ya. Emang kadang-kadang suka begitu Pak, jokesnya gelap. Apa gue disalahin? Kan di seringannya gitu Pak. Biasanya kalau makan, makan yuk, makan siang, kan enak begitu ya. Dia mah beda Pak, goblok Pak dia. Kayaknya itu situ dah Pak. Kayaknya situ dah Pak. Parah. Iya ngajarin Pak.
Besok libur. Lagi. Oh, kan bahasnya di kemana-mana kan tadi bahas. Bapak tutup Pak. Bahasnya tadi udah keren, Makin Pak. lama nggak Pak. ada ini, Pak. Udah Pak. Dedolarisasi, bahas dokumen, apa tahu-tahu bahas begini. Goblok banget. Jadi kesana kemari Pak. Udah Pak. Ya cukup sampai kali ini. Duh, sampai salah kan gue. Cukup sampai di sini aja video kali ini. Segmen ngompor. Terima kasih. Harusnya begitu. Begini benar, Pak. Nggak gini dong. Ini jempol sama jempol di emot ya, Pak. Tuh Pak. Begini. Tuh. Oh. Begini, mungkin Tsukuyomi. Tapi bener ada di Google. Dikasih tahu ini. Netizen heboh katanya. Di netizennya pengangguran semua, mengingatnya kayak gitu, Pak. Sama kayak beliau kan. Dia kalau nganggur gitu, Pak, nontonin iklan lawas. Enggak, dia kalau nganggur jadi ini Pak. Jadi pejuang. Pejuang keyboard. Oh ya. Dia biasanya main itu, Pak, yang sosok ngelukis padahal main Ozu. Main hewan itu kan Pak. Hewan yang sering dibilang kata-kata kasar. Oh, nggak mau spill. Nggak mau spill. Nanti jatuhnya kasar. Saya nggak kasar kok. Saya orangnya halus. Padahal di convert ke bahasa Jawa. Asu yang. Nah, tutup dulu ini. Silakan Pak. Ngopi. Gimana sih? Asbak mana Pak? Asbak Pak. Sampai jumpa di video berikutnya Ya, dengan gue Pras dan gue Kori. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. ciao. Terima kasih sudah menonton video ini. Kan bener Pak begini tuh. Terima kasih.